Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru siap sholat kita nih Ustaz ya. Iya. Boleh nanya sedikit Ustaz? Boleh, silakan. Insyaallah kalau bisa dijawab, insyaallah. Mau nanyakan masalah artis yang kecelakaan yang baru trending nih Ustaz. Gimana tanggapan Ustaz? Masya Allah. Sebelumnya, sahabat rukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun. Melayani dengan hati menjadikan hidup lebih bermakna. Masya Allah. Ya, memang beberapa hari ini ya kita mendengar berita yang cukup viral karena memang salah seorang dari artis bersama keluarganya di Jombang ya, tepatnya di jalan tol mengalami kecelakaan yang akhirnya 2 orang dari penumpangnya meninggal dunia. Teringat kita pesan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka maitun. Tapi ingat bahwa setelah kehidupan pasti kamu akan mengalami yang namanya kematian. Jadi sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang bisa menjamin kalau kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan, waktu dan tempatnya juga di mana. Jadi ketika kita hamba Allah, tentunya kita selalu bersiap-siap. Sebagaimana juga diingatkan untuk terus bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita mendengar ayat ini, sering kita dinasihati setiap khutbah Jumat, bahwasanya terus kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu nanti ketika kamu meninggal dunia kecuali kita benar-benar menjadi orang yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan fenomena atau hal yang sedang viral saat ini adalah bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hidup ada awal, tapi pasti juga hidup ada akhir. Jadi nasihat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nasihat buat kita semua. Boleh hidup, pengusaha hidup sesukamu, pekerja sesukamu, entrepreneur silakan, maumu apa kerjakan. YouTuber silakan, mau lakukan apapun silakan. Seleb silakan. Hidup kita boleh terserah sesuka hati kita. Tapi kita harus ingat bahwasanya dalam kehidupan kita nanti kita akan mengalami akhir dari kehidupan ini yang kita sebut dengan kematian. Jadi Ustaz, masalah kematian Vanessa Angel ini menurut Ustaz gimana Ustaz? Husnul khotimah kah atau tidak? Nah, bicara tentang husnul khotimah, ada beberapa kriteria dari husnul khotimah itu. Dan yang tahu percis bahwa apakah kitanya, terkadang orang banyak menafsirkan, oh dia itu su'ul khotimah, oh dia itu tak baik, oh dia itu meninggal sengsara. Enggak ada hak kita untuk menentukan orang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi ada beberapa tanda-tanda orang yang memang dikatakan sebagai gambaran orang-orang yang husnul khotimah. Pertama misalnya,
Ketika di dahinya ini ketika meninggal dunia nampak masih seperti keringat-keringat gitu. Ada seperti air-air yang membasah gitu. Ini juga bagian dari orang yang termasuk dengan husnul khatimah. Dan orang-orang yang meninggal juga di jalan Allah itu juga termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Jadi nggak ada hak kita sebenarnya untuk menentukan apakah dia itu atau siapapun dia yang meninggal dunia, apakah dia su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Harapan kita tentunya kita semua berdoa, siapapun di antara kita berharap kita nanti termasuk yang husnul khatimah. Dan salah satu yang jelas sebagai husnul khatimah adalah ketika kita mampu di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Oh, jadi gitu ya Ustadz ya. Nggak bisa kita istilahnya memponis orang bahwasanya si Polan bukan husnul khotimah atau su'ul khotimah, nggak bisa Ustadz ya. Nggak ada, itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang menentukan. Cuma Menentukan. kita bisa ngelihat dari ciri-ciri yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sarannya atau nasihatnya Ustadz untuk kami Ustadz, untuk para penonton nanti Ustadz, tanggapan Ustadz. Nah, masuk kita ke nasihat yang kedua dari malaikat Jibril tadi kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa kata Jibril? Ya Muhammad, cintailah apa yang engkau senangi. Tetapi ingat bahwa satu saat kita akan berpisah dari kenikmatan yang kita cintai. Silakan kita mencintai keluarga, silakan kita mencintai harta benda, silakan mungkin ada di antara kita ya kan mencintai pekerjaan, yang mencintai apa saja. Tapi yang diingatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang juga mengingatkannya kepada kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini tentunya nanti akan terpisah semuanya dari apa yang selama ini kita miliki ataupun kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Tak ada yang kita bawa, tak ada yang bisa kita ajak bersama-sama kecuali apa? Ya amal kebaikan kita. Karena semua yang kita cintai satu saat kita akan terpisah dari orang-orang, harta atau pekerjaan yang selama ini kita miliki. Gitu Ustadz ya. Sebelumnya terima kasih loh Ustadz ya. Ada satu lagi itu nasihatnya. Nasihatnya ada lagi Ustadz. Masya Allah, iya. Silakan sampaikan Ustadz lagi Ustadz. Ya, boleh ya. Buat pelajaran. Coba. Dan yang ketiga diingatkan lagi nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah, kalau yang pertama masih ingat, hidup sesukamu pasti akan mati. mengalami kematian. Kemudian cintailah apapun yang kamu senangi, satu saat akan terpisah. Dan yang ketiga ini, wa'mal masyi'ta, silakan kamu berbuat apa saja, tetapi ingat perbuatan yang kita lakukan ini, kata malaikat, ada konsekuensi dari pekerjaan itu. Masya Allah. Ada ganjarannya Ustadz ya. Masya Allah, ada ganjarnya. Silakan lakukan apa aja. Ingat bahwa semua nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, kondisi apapun kita, umur kita berapapun, atau profesi apapun yang sedang kita geluti saat ini, ingat bahwa tak ada jaminan buat kita bahwa kita bisa berumur sampai sekian tahun. Tak ada jaminan buat kita bahwa kita akan husnul atau su'ul khatimah kecuali kita sendirilah. Hidup ini kan seperti berlari. Apakah ke dalam kematian itu kita berlari menuju kematian, atau kita sedang berjalan menuju kematian, atau kita berkendaraan cepat menuju kematian? Karena sesungguhnya semakin kita melangkah, semakin dekat kita waktunya nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Dan jelas konsekuensi
Yang ketiga adalah silakan berbuat apapun kan. Tapi ingat, Semua ada ganjarannya. semua ada ganjaran. Berarti hidup ini Ustadz, tinggal kita yang memilih yang mana mau kita buat Ustadz ya. Siap. Masya Allah. Terima kasih nasihatnya Ustadz ya. Sama-sama, terima kasih juga sudah mendengar. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran buat kita untuk semakin ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan semakin berbuat yang terbaik buat amal ibadah kita. Terima kasih dari Habib Fadil. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.